Sebelum kita beribadah, jangan lupa berpakaian rapi, menggunakan pakaian ibadah ya. Kemudian saat beribadah tidak boleh jalan-jalan untuk menghormati Tuhan. Ayo kita memulai ibadah kita di hari ini. Sebelumnya kita berdoa ya. Mari adik-adik, sebelum memulai ibadah kita berdoa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih sudah kumpulkan kami kembali untuk mengikuti ibadah Sabtu Ceria. Kiranya Tuhan Engkau tenangkan kami agar kami dapat mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, dengan berakhirnya nanti. Inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik semuanya, kita akan sama-sama memuji Tuhan. Kita menyanyi lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Oh
Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, biarlah kami anak sekolah minggu bisa menyerap firman Tuhan bisa tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan cerita ini. Haleluya, amin. Adik di rumah, minggu lalu Kakak Neni sudah cerita ya soal kemerdekaan. Kemerdekaan itu apa? Ayo adik-adik tahu. Iya, kemerdekaan itu adalah bebas dari belenggu ikatan dosa. Dosa itu seperti dosa berbohong sama orang tua, tidak menuruti perintah orang tua, melawan mama papa di rumah, tidak belajar, tidak mengikuti belajar daring maupun luring ya. Ayo adik-adik, itu juga dosa loh. Adik-adik, bicara soal kemerdekaan, bangsa Indonesia ini merdeka melalui proses yang sangat panjang, perjuangan yang sangat panjang. Mereka itu bangsa Indonesia saat mau merdeka itu harus mengeluarkan tenaga, pikiran, emosi agar bangsa Indonesia bisa merdeka, sehingga melahirkan yang namanya pahlawan. Pahlawan Indonesia itu banyak ya, dan pahlawan ini diabadikan di uang negara Indonesia. Coba adik-adik perhatikan uang kertasnya, pasti di situ ada gambar pahlawan kita, pahlawan Indonesia. Salah satunya adalah Frans Eisebo di uang 10.000 ya. Coba lihat uang 10.000-nya, itu adalah gambar Frans Eisebo adik-adik. Bicara soal pahlawan, pahlawan ini artinya apa ya? Tadi Kakak Desi bicara tentang pahlawan, tapi Kakak Desi tidak tahu ya pahlawan itu apa. Pahlawan itu artinya orang yang mau membela suatu kebenaran, itu artinya pahlawan. Kemerdekaan juga itu ada loh di Alkitab, ceritanya tertulis. Cerita apakah itu? Iya, cerita bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Kenapa bangsa Israel mau merdeka, mau keluar dari Mesir? Karena di Mesir itu bangsa Israel ini ditindas, ditekan, diperbudak sama Mesir. Diperbudak ini artinya apa? Diperbudak ini artinya bangsa Israel itu tidak berhak atas dirinya, tidak berhak atas hidupnya, sehingga bangsa Israel ini mau merdeka dengan cara keluar dari Mesir. Allah mengutus Musa. Musa ini arti nama Musa ya di Alkitab Keluaran itu bicara tentang, arti nama Musa itu bicara tentang diangkat atau perlu dikeluarkan dari air. Itu arti nama Musa ya. Musa ini dia mau juga memperjuangkan bangsa Israel agar keluar terbebas dari negeri perbudakan. Dia menemui Raja Firaun supaya si bangsa Israel ini bisa keluar dari Mesir. Tapi Raja Firaun ini keras hatinya, tidak mau mengeluarkan bangsa Israel. Sehingga Allah mengirimkan 10 tulah di Mesir. Ayo, pada saat tulah ke-10 barulah si Raja Firaun itu akhirnya membebaskan bangsa Israel, memperbolehkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Saat bangsa Israel sudah keluar dari Mesir, dalam perjalanannya, Kadisi ini macam gregetan yang namanya dengan Raja Firaun ini, sudah mengeluarkan, membebaskan bangsa Israel, sudah mengizinkan mereka keluar dari Mesir. Tapi ternyata Raja Firaun ini menyuruh 400 kereta beserta pasukannya, beserta dengan prajurit-prajuritnya, tentara Raja Firaun ini mengejar bangsa Israel dalam perjalanan mereka. Di belakang ada pasukan pasukan Mesir ya. Di depan ada yang namanya Laut Teberau. Bagaimana perasaan bangsa Israel? Pastinya takut. Tapi karena Musa dekat dengan Allah, selalu berdoa, berseru, meminta pertolongan dari Allah, sehingga Allah
memberikan mujizatnya. Mujizatnya kira-kira apa ya? Ya benar sekali, mujizatnya adalah ya laut terberau bisa terbelah dua, sehingga bangsa Israel bisa melewati laut terberau. Mereka akhirnya senang, bisa merdeka, bisa keluar dari negeri perbudakan. Dan pasukan Raja Firaun tenggelam di laut itu saat Musa menarik kembali tongkatnya. Bangsa Israel berseru senang karena mereka bisa keluar dari negeri perbudakan itu. Oke adik-adik, kita juga umat Kristen, adik-adik, Kak Desi, dan yang lainnya juga itu mempunyai loh pahlawan. Pahlawan, tapi bukan pahlawan sekedar ya sampai di situ saja, tapi pahlawan kita itu pahlawan yang sejati. Siapakah itu? Iya, pahlawan sejati kita adalah Tuhan Yesus ya. Kita sudah ditebus dengan darahnya yang kudus. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Tadi Kakak Desi sudah bilang ya, dosa kita seperti melawan mama papa, tidak mau belajar, terus suka cubit adik di rumah. Ayo, siapa yang suka cubit adiknya di rumah? Itu juga dosa. Oleh sebab itu adik-adik di rumah tidak boleh lagi melakukan dosa karena kita sudah ditebus sama pahlawan sejati kita, yaitu Tuhan Yesus. Kita juga harus selalu berdoa, minta pertolongan dari Tuhan ya adik-adik, biar adik-adik dalam proses belajarnya di rumah bisa ditolong sama Tuhan. Kalau misalnya adik-adik ada pelajaran yang tidak adik-adik mengerti, ayo coba berdoa, minta pertolongan dari Tuhan, pasti Tuhan Yesus kok tolong ya. Adik-adik mau berjanji selalu dekat sama Tuhan, selalu berdoa sama Tuhan? Pastinya ya, ayo kita mulai hari ini berdoa biar kita tidak melakukan dosa-dosa lagi adik-adik. Oke adik-adik, Kakak Desi mau memberikan ilustrasi ya. Kakak Desi nanti ada ilustrasinya, ada telur, ada toples, ada air, ada garam juga. Ayo kita lakukan ilustrasi ini. Come on, adik-adik di rumah. Di sini Kakak Desi mau membuat ilustrasi atau eksperimen ya. Di toples nomor 1 ini sudah berisi air, toples nomor 2 juga sudah berisi air ya. Adik-adik kalau tidak ada toples bening seperti ini, bisa juga menggunakan gelas ya, gelas yang transparan. Terus Kakak Desi juga mempunyai 2 telur ayam ya yang masih mentah, belum matang. Kemudian Kakak Desi juga menyiapkan garam. Kita bukan mau menggoreng telur ya, tapi melakukan ilustrasi eksperimen ya. Garam ini melambangkan Tuhan Yesus dan telur ini melambangkan kita manusia. Apa yang akan Kakak Desi lakukan? Ayo adik-adik. Kakak Desi mau taruh telur ini di toples nomor 1. Apa yang terjadi? Kita lihat ya, di toples nomor 1 ini sudah ada airnya ya. Kita lihat apa yang terjadi. Iya, telurnya tenggelam, lihat. Tenggelam ya, di toples nomor 1 telurnya tenggelam. Kemudian kita akan lihat toples nomor 2 ya. Kakak Desi menaruh telur ayam yang masih mentah ini di toples nomor 2. Taruhnya pelan-pelan, nanti pecah di air, tidak bisa digoreng kalau sudah selesai. Oke, apa yang terjadi? Tenggelam juga toples 1 dan toples nomor 2 tenggelam telurnya. Kemudian di toples nomor 2 ini Kakak Desi mau menaruh garam. Kakak Desi sudah bilang ya, telur itu melambangkan kita manusia dan garam ini melambangkan Tuhan Yesus. Apa yang terjadi di toples nomor 2 saat kita memasukkan garam? Kita lihat ya, pelan-pelan. Garamnya harus yang banyak, jangan sedikit. Diaduk toplesnya yang berisi garam dan air. Tambah lagi. Lakukan dengan perlahan-lahan.
Oke. Kita bukan mau menggoreng telur ya, tapi kita mau melakukan eksperimen. Ih, lama ya, Kakak Desi tuang semuanya. Oke, maaf, Kakak Desi tidak bisa menunggu yang lama-lama. Oke, kita aduk lagi perlahan-lahan. Awas nanti telurnya pecah loh, gak jadi goreng. Pelan-pelan ya. Kita lihat apa yang akan terjadi. Lama ya, harus sampai garamnya larut di airnya adik-adik. Pelan-pelan lakukan, jangan sampai telurnya pecah. Nanti kalau pecah mamanya marah di rumah lagi. Ya, jangan ya mama. Oke. Perlahan-lahan, ya sudah mau lihat, sudah mau terjadi perubahan ini. Apakah telurnya akan tenggelam atau mengapung? Kita lihat. Yeay, telurnya mengapung. Lihat perbedaannya, bisa lihat? Iya, telur nomor 1 ini kenapa bisa tenggelam? Ibarat kita manusia ya, kalau tanpa dari pertolongan Tuhan, kita bisa tenggelam. Terus tenggelam dalam dosa kalau kita tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Tapi yang terjadi dalam toples nomor 2 ini, telurnya mengapung, itu karena kita manusia mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga apapun yang kita perbuat, yang kita lakukan dalam hidup selalu pasti terpikir sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengendalikan hidup kita, mengendalikan pikiran kita agar kita tidak berbuat dosa. Tuhan Yesus kalau kita tidak tidak bersama Tuhan Yesus, yang terjadi di toples nomor 1, kita akan selalu penuh dengan dosa, semakin banyak dosa dan tenggelam dalam dosa itu. Tapi di toples nomor 2 ini Tuhan Yesus mengangkat kita, selalu bersama kita agar kita tidak terjatuh dalam dosa. Tuhan Yesus akan membuat kita itu menjadi kepala dan bukan ekor. Jadi adik-adik saat belajar, saat melakukan aktivitas apapun harus selalu mengandalkan Tuhan Yesus ya. Oke, seperti kita lihat ya dalam Roma pasal 6 ayatnya yang ke-18. Coba adik-adik buka Alkitabnya. Oke, kita baca ya. Roma 6 ayatnya yang ke-18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Adik-adik di rumah sudah siap menjadi hamba kebenaran? Tidak boleh lagi berbuat dosa, tidak boleh lagi mengulangi dosa yang sama karena kita sudah merdeka. Oke? Kakak Desi mau menutup cerita hari ini, kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah cerita firman Tuhan ini bisa kami serap, bisa tertanam dalam hidup kami, bisa kami juga lakukan dalam hidup kami. Biarlah kami anak-anak sekolah minggu tidak jatuh dalam dosa. Tuhan selalu memimpin kami dalam hidup kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kakak Desi mau mengucapkan Dirgahayu yang ke-76 yang tepatnya jatuh pada tanggal 17 Agustus ya. Merdeka. Dadah. Baik adik-adik semuanya, kita sudah berada di penghujung acara Sabtu Ceria kita. Terima kasih untuk adik-adik yang semuanya mengikuti ibadah dari awal hingga pada selesainya. Adik-adik semua luar biasa. Nah, tadi juga kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Desi. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh adik-adik semua mengerti, boleh dikerjakan, dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adik-adik semuanya, sehingga adik-adik diberkati bahkan berbuah lebat. Oke adik-adik semua, sebelum kita menutup perjumpaan kita di sore hari ini, kita mau berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ayo kakak nenek mau pimpin ya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Roh Kudus sudah ada bersama-sama dengan adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, sehingga mereka bisa duduk aman, nyaman, tenang, bisa mengikuti ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, kami bisa menyelesaikan ibadah kami ini
Kami percaya adik-adik sekolah minggu menjadi generasi yang cinta Tuhan dan berprestasi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetaplah menjadi generasi